Oke, nah Miss, kalau tadi kan ada strategi khusus nih untuk membantu fokus. Nah itu tuh ada pengaruhnya nggak sih dari cara dia tidur, dari apa yang dia konsumsi gitu? Ada nggak pola tidur atau pola makan tertentu yang dapat membantu mengatur nih tingkat keaktifan anak gitu? Oke, baik. Nah, benar nih ya, Miss. Jadi tadi keaktifan itu sebenarnya nggak cuman karena dia butuh gerak, tapi kebutuhan-kebutuhan gerak itu pun juga didukung oleh tadi ya nutrisi-nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak, kebutuhan-kebutuhan primary atau kebutuhan dasar yang sudah tercukupi atau belum. Kalau anaknya nggak tercukupi secara tidur, anaknya malah ternyata tidurnya terlalu over. Nah, itu pun juga menjadi salah satu ini ya parents, salah satu simptom-simptom yang lain yang menyebabkan dia berperilaku aktif banget. Seperti itu. Memang sih mungkin kalau parents pernah ikut webinar parenting gitu ya, kayak Miss, tapi ada loh dokter anak yang bilang atau ini terapis tidur bilang kalau misalnya anak nggak bangun-bangun itu tuh biasanya dia tuh low tone anaknya, atau secara ini anaknya masih hiposensitif seperti itu. Ya memang benar parents, jadinya anaknya kan hiposensitif, tapi yang terjadi nantinya di kegiatan motorik kasarnya dia tetap akan melakukan nih, cuman jamnya yang berubah. Seperti itu, misalnya dia tidurnya lebih lama sampai jam 11 siang, nanti geraknya pun juga lebih lama, mungkin bisa sampai jam 9 malam, sampai jam 10 malam dia gerak mulu, nggak capek-capek, itu pun juga mungkin seperti itu. Nah, jadinya kalau tadi caranya ada nggak sih ngaruhnya dari pola tidur dan pola makan? Ada banget. Karena kenapa? Dua hal ini adalah kebutuhan dasarnya manusia. Dan tadi pola gerak itu adalah ini pembentukan dasarnya manusia. Jadinya dia sama-sama sebenarnya ada berkaitan kayak gitu. Jadi kalau pola tidurnya jelek, atau tadi siang jadi malam, malam jadi siang, jadi udah kebolak-balik, atau tadi Miss dia mau tidur sampai dari jam 8 malam sampai nanti waktunya nyusu malam, sampai jam 1 malam dia mau tidur. Dia bangun bisa tantrum, nggak akan tidur lagi sampai jam 6 pagi, Miss. Dia baru tidur nanti jam 8, tiba-tiba bangun jam 2 siang. Itu kan udah ngaco gitu ya, atau udah berantakan tidurnya. Itu juga mempengaruhi gerak anak, pola regulasi diri anak, pola anak untuk makan. Ini metabolisme tubuh itu juga jadi terganggu. Ini pembentukan hormon pun juga jadi terganggu. Jadi satu pola aja terganggu, semua pola terganggu. Jadi tadi itu sebenarnya saling terkait nih. Pola makannya begitu bisa menyebabkan pola tidurnya juga jadi tadi nggak beraturan. Terlalu banyak makan manis membuat anak nggak bobo-bobo seperti itu. Nggak makan kan membuat anak jadi tadi ya craving, cranky, itu kan jadi sulit tidur seperti itu. Itu pun juga saling berkaitan. Jadi tadi kalau anaknya mau fokus atau tadi mengurangi setidaknya aktifnya lebih terarah, itu gimana, Miss? Satu, kalau pola tidurnya masih malam jadi siang, siang jadi malam, terus belum bisa mamah atur, silakan dibentuk terlebih dahulu pola tidurnya. Pola tidur itu dibentuk dulu. Kalau saya masih susah, Miss, ngurangi gula, ngurangi kasein, gluten, itu gimana tuh, Miss? Nah, kalau masih susah, satu dulu aja, Mam. Ini PR ini pola tidur aja tuh lama, Moms. Kadang ada mama di tempat saya sampai 1 kali evaluasi baru mau berhasil, Miss, ini. Jadi baru kelihatan dia anaknya udah mulai perilaku geraknya terkontrol. Karena mamahnya baru berhasil ini membentukkan ritme bobonya. Seperti itu. Jadi itu bukan hal yang kecil yang menurut mama, oh pola tidur, habis pola tidur saya udah tetapin pola makan. Enggak, Moms, itu kegiatan yang besar. Saya paham kalau itu juga PR besar juga untuk mama papa di rumah. Jadi pola tidur aja dulu, Moms, kita fokusin. Kalau pola tidur udah oke, baru deh pola makan. Kita jaga makanan-makanan manisnya, enggak makan setelah di atas pukul 7 malam, maksimal banget sebenarnya jam 8. Tapi kalau anak di bawah usia 5 tahun kan sebenarnya jam 7, jam 8 tuh dia udah yang ngantuk-ngantuk ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah dikasih makan pun nggak apa-apa, Moms. Jadi kasihan, Miss, jangan-jangan nanti tengah malam dia lapar. Nah, ini dia tengah malam bukan yang lapar, Moms, tapi energinya kebentuk lagi, makanya dia bangun tantrum, nendang-nendang mama. Kadang ada yang bangun sampai mamanya harus dibangunin,
sampai dibuka-buka matanya itu pun juga ada. Yang tonton bisa sampai pagi. Karena kenapa ya tadi dia nggak nyaman. Karena kok harusnya tubuhku tidur tapi tubuhku maunya bangun, tubuhku maunya bergerak karena tadi adanya excessive energy yang dimunculkan oleh makanan-makanan yang diberikan sebelum bobo. Seperti itu. Jadi itu ya parents, satu-satu dulu pola tidur dulu, kalau pola tidur oke, baru kita pola makan. Jadi nggak usah dua berdampingan, beriringan. Parentsnya stres, anaknya juga jadi stres. Karena yang stres itu kalau tadi perubahan dua pola ini nggak cuma parents, anaknya pun juga gitu. Gitu sih Miss. Jadi ada banget kaitannya seperti itu, baik itu pola tidur dan pola makan. Oke, berarti pola makan sama pola tidur harus diperhatiin banget ya. Betul. Kadang tuh kita langsung menjurus, aduh gimana sih anak nggak aktif, udah lah kita arahin gini. Tapi kita nggak melihat nih permasalahan di belakangnya apa sih kayak betul gitu. banget. Jadi kadang udah mau langsung dapat jawabannya gitu aja ya. ya. Betul, Kayak betul, gitu. betul. Oke, nah Miss, gimana sih supaya kadang kan orang tua aduh aktif banget gitu, terus cemas jadinya ngebatasin anak, jangan ini gitu. Nah, gimana sebagai orang tua supaya nggak terlalu cemas gitu ya tentang keaktifan anak gitu, dan memastikan bahwa nggak apa-apa kok, nanti anakku aman gitu, asal di sounding aja gitu. Gimana sih cara supaya nggak stres gitu?